Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Reza Aditya Pratama. Saya adalah mahasiswa hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Penologi dan Viktimologi yang diampu oleh Bapak Yaris Adil Fajri, SHMH. Adapun tema yang akan saya bahas dalam video kali ini yakni sistem peradilan pidana di Indonesia dari perspektif viktimologi. Melalui video ini saya akan mengajak kalian semua atau kita semua untuk melihat sistem peradilan pidana di Indonesia bukan hanya dari sudut pandang pelaku kejahatan yang selama ini lebih dominan dibicarakan, tetapi juga dari sudut pandang yang seringkali terabaikan, yakni korban kejahatan. Kita akan membahas bagaimana posisi korban dalam proses hukum, apa saja hak-hak korban menurut peraturan perundang-undangan, bagaimana implementasinya di lapangan, serta tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan menyeluruh. Bukan hanya menghukum, tetapi juga memulihkan. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya viktimologi dalam membangun sistem hukum yang adil, manusiawi, dan berpihak pada korban. Sebelum kita lanjut membahasnya, kita akan mengulik terlebih dahulu. Apa sih sistem peradilan pidana itu? Sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme yang mengatur bagaimana negara ini menegakkan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan. Sistem ini melibatkan 4 sub utama, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Kepolisian sendiri adalah penegak hukum yang melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kejaksaan bertugas menuntut pelaku kejahatan. Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara. Sedangkan lembaga pemasyarakatan adalah yang melaksanakan pidana serta pembinaan terhadap narapidana. Tujuan utama sistem peradilan pidana ini adalah menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Namun dalam praktiknya, fokus sistem ini masih sangat pelaku sentris, artinya lebih menekankan pada pelaku kejahatan daripada korban itu sendiri. Korban seringkali dijadikan alat bukti, bukan subjek utama yang juga berhak atas keadilan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai viktimologi dan perannya. Disinilah viktimologi hadir untuk melengkapi pandangan sistem peradilan pidana. Secara etimologis, viktimologi berasal dari 2 kata. Yang pertama yakni victim atau yang berarti korban, dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Jadi, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban kejahatan, penyebab seseorang menjadi korban, serta bagaimana sistem hukum dan masyarakat memperlakukan korban tersebut. Menurut Benjamin Mendelssohn dan Hans von Hentig, viktimologi tidak hanya mempelajari korban secara pasif, tetapi juga hubungan interaktif antara pelaku dan korban. Mereka menekankan bahwa dalam beberapa kasus, korban bisa memiliki peran tertentu dalam terjadinya kejahatan, tetapi tetap sistem hukum harus menjamin perlindungan terhadap korban tanpa mengurangi hak-hak kemanusiaannya. Dalam konteks Indonesia, viktimologi penting karena yang pertama, banyak korban kejahatan tidak mendapat kompensasi, restitusi, atau dukungan psikologis yang memadai. Artinya, banyak korban kejahatan tidak mendapatkan perlindungan. Korban sering dianggap tidak mengetahui hak-haknya dalam proses hukum, dan kadang korban justru mengalami reviktimisasi, yaitu menjadi korban untuk kedua kalinya akibat perlakuan dari aparat
atau masyarakat. Dengan demikian, viktimologi menuntut agar sistem hukum pidana tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Dalam sistem hukum di Indonesia, posisi korban masih sangat lemah. Menurut KUHP, korban umumnya hanya berperan sebagai saksi pelapor atau saksi fakta, bukan sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung. Padahal dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Artinya, hak-hak korban untuk dilindungi merupakan hak konstitusional. Untuk memperkuat posisi korban, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan penting. Salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam undang-undang ini, korban diberikan sejumlah hak hukum, antara lain hak untuk mendapatkan perlindungan fisik dan psikis dari ancaman, hak atas informasi mengenai perkembangan perkara, hak untuk memperoleh pendampingan hukum dan medis, hak atas restitusi yaitu ganti kerugian dari pelaku, hak atas kompensasi yaitu ganti rugi dari negara jika pelaku tidak mampu membayarnya, dan hak atas rehabilitasi, terutama bagi korban kekerasan seksual atau kejahatan berat lainnya. Atas undang-undang ini telah melahirkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang biasa disebut dengan LPSK, yang memberikan bantuan perlindungan hukum, medis, psikologis, hingga kompensasi terhadap korban. Namun, dalam praktiknya implementasi perlindungan korban masih jauh dari kata ideal. Banyak korban tidak tahu bagaimana ia harus melapor, tidak tahu harus kemana ia melapor, atau tidak percaya pada aparat penegak hukum karena proses yang rumit dan berbelit-belit. Seperti kasus-kasus kekerasan seksual, misalnya sering memperlihatkan reviktimisasi. Korban justru disalahkan, ditanya hal-hal yang memalukan, atau identitasnya dibuka ke publik. Inilah bukti bahwa pendekatan viktimologi masih perlu diperkuat dalam sistem peradilan pidana kita. Viktimologi seharusnya diterapkan di setiap tahap sistem peradilan pidana. Yang pertama, pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Polisi di sini harus memperlakukan korban dengan empati dan rasa hormat. Pendekatan sensitif terhadap trauma sangat penting karena dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sangatlah penting untuk dilindungi. Viktimologi menuntut agar aparat tidak hanya mencari bukti untuk menjerat pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap korban. Yang kedua, pada tahap penuntutan. Jaksa seharusnya tidak hanya menuntut hukuman, tetapi juga memastikan hak-hak korban diperjuangkan. Misalnya dengan menuntut restitusi, serta menjamin keamanan korban selama proses persidangan. Selanjutnya, pada tahap persidangan. Pada tahap persidangan, korban seringkali hanya dianggap sebagai saksi. Namun, dari perspektif viktimologi, korban seharusnya diberi ruang untuk menyampaikan atau victim impact statement, yaitu penjelasan tentang bagaimana kejahatan mempengaruhi hidupnya. Dengan begitu, hakim dapat mempertimbangkan penderitaan korban dalam menjatuhkan putusan. Yang selanjutnya yakni tahap pemasyarakatan. Tahap ini tidak hanya tentang membina pelaku, tetapi juga memulihkan korban. Program konseling, bantuan hukum, dan kompensasi bagi korban perlu diperkuat lagi agar proses peradilan benar-benar mencapai keadilan substantif. Salah satu konsep yang sangat selaras dengan viktimologi adalah restoratif justice atau keadilan restoratif. Pendekatan ini tidak semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hubungan antara pelaku,
korban dan masyarakat. Dalam keadilan restoratif, korban memiliki kesempatan untuk mengungkapkan penderitaannya secara langsung kepada pelaku. Pelaku dapat mengakui kesalahan dan bertanggung jawab, dan juga negara berperan sebagai fasilitator perdamaian yang tetap menjaga rasa keadilan. Konsep ini sudah diadopsi dalam beberapa regulasi seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, dan juga secara khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA, di mana diversi merupakan bentuk nyata penerapan keadilan restoratif bagi anak pelaku tindak pidana. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa keadilan tidak berakhir di balik jeruji, tetapi bisa terwujud melalui pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan moral antara pelaku dan korban. Meski arah viktimologi di Indonesia sudah cukup baik, penerapannya masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya perspektif korban di kalangan aparat dan penegak hukum, minimnya sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak korban, keterbatasan sumber daya dan anggaran untuk mendukung perlindungan korban oleh LPSK, serta budaya hukum yang masih menempatkan pelaku sebagai pusat perhatian. Namun, di tengah tantangan tersebut, harapan tetap terbuka. Sebagai mahasiswa hukum, kita memiliki tanggung jawab untuk mendorong perubahan paradigma hukum pidana yang lebih humanis, empatik, dan berpihak pada korban. Seperti kata Nelson Mandela, keadilan sejati bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memulihkan luka korban dan memperbaiki masyarakat. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia ini masih sangat dominan berorientasi pada pelaku. Namun, viktimologi menawarkan perspektif baru untuk mewujudkan keadilan yang lebih seimbang. Dengan memberikan perhatian pada korban dan menjamin hak-haknya dan menerapkan keadilan restoratif, kita sedang membangun sistem hukum yang tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkannya. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Apabila ada salah kata, sekian video tugas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.